Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wa taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsana. Amma ba'du. Teman-teman semua, kita pada hari Rabu yang lalu sudah membahas soal, kita sekarang di pertemuan yang ke-10 ya, dari pembacaan kitab Mutarjamat min A'malil Imam. Kutipan-kutipan atau cuplikan atau artikel-artikel sebagian yang telah diterjemahkan dari karya-karya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Jadi memang kitab ini adalah kumpulan dari kutipan-kutipan. Jadi ada yang diambil dari kitab, karena penulis kitab ini seorang ulama yang sangat produktif. Beliau punya kitab, punya karya itu 70-an karya. Sangat banyak sekali. Jadi Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ini salah seorang ulama besar di Timur Tengah, ya. Lahirnya di Turki, hidupnya di Suriah, besar dan wafat di Suriah, belajar di Mesir. Beliau ini seorang ulama yang jadi rujukan oleh banyak umat Islam di seluruh dunia dan mempunyai banyak sekali karya. 70-an karya tulis yang beliau tulis, di samping banyak karya-karya yang audiovisual ya. Beliau punya video-video, produksi video, program-program televisi, dan seterusnya. Nah, kitab ini adalah diambil, disadur dari satu kitab, diambil potongan-potongannya. Nah, kemarin kita membahas soal fatwa. Jadi, beliau menyoroti tentang fenomena beragama hari ini. Fenomena beragama hari ini banyak orang yang ceramah, menjawab pertanyaan-pertanyaan keagamaan, menyampaikan materi-materi keagamaan, tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Nah, itu adalah fenomena yang terjadi. Padahal itu makalah yang ditulis oleh beliau beberapa tahun yang lalu, apalagi di era kita sekarang, di masa yang kita alami sekarang ini. Beliau hidup sebelum media sosial sangat populer seperti sekarang. Beliau hidup waktu itu kan belum terlalu populer media sosial. Media sosial itu baru ada tahun berapa? Facebook baru ada tahun 2000 berapa? 2008 paling. 2009 ya. Baru ada. Belum 15 tahun. Facebook mungkin ada baru tahun 2008. Belum 15 tahun lah. WhatsApp mungkin tahun berapa? Zaman itu saja sudah terjadi. Apalagi di zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang, orang tidak punya keahlian ilmu agama, yang penting punya handphone, ada internetnya, bikin konten. Bikin konten apapun. Yang itu banyak tidak sesuai dengan keahliannya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan ilmu, karena memang sebetulnya tidak punya kapasitas. Dan itu adalah sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi dulu. Nabi mengatakan di akhir zaman itu, qalilun ulama'uhu katsiran khutaba'uhu. Apa? Qalilun ulama'uhu katsirun khutaba'uhu. Ulamanya di akhir zaman itu sedikit. Tapi apa? Penceramahnya banyak. Jadi ulamanya sedikit, penceramahnya banyak. Yang punya ilmu sedikit, yang bisa ceramah banyak. Itu yang jadi masalah. Karena itu kadang-kadang seperti beliau ceritakan pada hari Rabu yang lalu di kitab ini, kadang-kadang banyak orang yang secara zahir itu sedang memperjuangkan Islam, tetapi justru merugikan Islam itu sendiri. Karena perilakunya yang tidak sesuai dengan
tuntunan Islam yang sebenarnya. Banyak orang lahirnya ini pakai jubah, benderanya mungkin tulisannya la ilaha illallah, pecinya mungkin peci putih, ya. Celananya cingkrang, katanya itu sunnah Nabi. Tetapi sebetulnya mereka merugikan Islam. Keberadaan mereka justru merugikan Islam, membuat Islam ini menjadi apa namanya kontradiktif lah, ya. Kontraproduktif, ya. Enggak menguntungkan Islam, tidak menambahkan besarnya Islam, tapi justru menjadikan Islam ini dicemooh oleh orang-orang awam karena banyak yang tidak berilmu tetapi menampilkan diri sebagai orang yang taat beragama atau orang yang ahli Islam. Ya begitu. Bahkan beliau kemarin mengistilahkan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang lahirnya itu atau secara luar itu sedang berdakwah tetapi sebetulnya melayani Barat. Karena Barat adalah representasi dari atau gambaran daripada lawan Islam lah kira-kira begitu. Nah, itu juga fenomena yang perlu kita sadari, ya, bahwa ada yang seperti itu. Jadi nggak semua penceramah itu kemudian bisa kita ambil ilmunya. Pastikan orang-orang yang kita ambil ilmunya atau kita dengarkan ceramahnya adalah orang-orang yang memang punya kapasitas ilmuwan. Sekarang kita di pembahasan berikutnya di halaman 204. Di halaman 204. Al-Hikmatul Ula. Nah, potongan artikel ini diambil dari kitab Syarah Al-Hikam. Al-Hikam Al-Ata'iyah. Jadi tadi saya bilang bahwa beliau ini punya karya tulis 70-an judul. Dan salah satu yang paling populer itu, atau ada 3 yang paling populer. Satu adalah Fiqh Sirah An-Nabawiyah. Buku beliau tentang cerita sejarah Nabi. Itu adalah buku beliau yang paling populer. Yang kedua adalah buku beliau tentang akidah. Buku beliau tentang akidah. Dan yang ketiga adalah buku beliau tentang Syarah Hikam Ata'iyah. Dan ini adalah, kalian pernah pasti dengar, ya, kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah, kalian pasti sudah dengar. Nah, yang mensyarahi, memberikan penjelasan atas hikmah-hikmah yang terdapat di dalam kitab Hikam Al-Ata'iyah itu banyak. Banyak ulama mencoba mensyarahi, memberikan penjelasan atas hikmah yang ada di dalam kitab Al-Hikam. Tapi salah satu kitab syarah yang terbaik adalah yang ditulis oleh penulis kitab ini. Ada 4 jilid. Ada 4 jilid kitab Syarah Hikam Ata'iyah yang beliau tulis. Kitab syarah yang memang sangat bagus sekali. Kapan-kapan kita baca Syarah Hikam dari beliau, ya. Tapi ini salah satunya. Nah, kitab Hikam itu kan isinya kata-kata mutiara. Ada puluhan kata mutiara. Ada sekitar 50-an kata mutiara. Nah, kata mutiara yang pertama dari kitab Hikam itu adalah ini, yang dikutip di dalam kitab ini, disyarahi di dalam kitab ini, ya. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Salah satu tanda bahwa kita ini mengandalkan, bersandar kepada amal kita adalah berkurangnya harapan ketika kita bersalah. Nah, penjelasannya bagaimana? Sekarang intinya kitab ini sebetulnya ingin menyampaikan pesan bahwa hendaknya kita ini bersandar kepada rahmatnya Allah, bukan kepada amal kita. Al-i'timad 'alal amal ahwa fi syar'i mahmudun am madhmum. Yaqulu lana ibnu Athaillah, iyyaka an ta'tamida fi ridallahi 'anka wa fil jazaa'i alladhi wa'adaka bihi 'ala amalin qad fa'altahu wa wafaqta lahu kas-sholati
Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Hikam Al-Athaiyah, mengatakan bahwa hati-hati, jangan sampai kita mengandalkan dalam hal kita mencari ridho Allah, dalam hal kita mencari pahalanya Allah, itu kita mengandalkan amal yang kita lakukan, baik itu sholat, puasa, sedekah, maupun amal-amal yang lain. Bal i'tamid fi dzalika ala lutfillahi wa fadlihi wa karamihi. Yang layak dijadikan sandaran adalah rahmatnya Allah, anugerahnya Allah, dermawannya Allah. Masa begitu? Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi. Nabi mengatakan, la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Amal seseorang tidak akan membuatnya masuk surga. Tidak akan bisa seseorang itu masuk surga dengan amalnya. Amal seseorang tidak akan membuat orang itu masuk surga. Itu kata Nabi. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Bahkan Anda sekalipun, wahai Rasulullah, gak masuk surga dengan amalnya. Kata Nabi, wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatihi. Termasuk saya nggak bisa amal saya itu memasukkan saya ke dalam surga. Dan gini, amal seseorang itu tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Kata sahabat, Anda juga begitu wahai Rasulullah? Ya, saya juga begitu. Saya masuk surga bukan karena amal saya, tapi karena rahmatnya Allah. Tidak, fal amalu laisa samanan lidukhulil jannah. Jadi kita ini hubungan dengan Allah tidak seperti orang jual beli. Dan amal kita itu bukan harga yang kita bayar untuk kita mendapatkan surga. Nah, karena itu, fal matlub idza wafaqta li ada'i ta'ati an tatma'a bi ridallahi wa thawabihi. Jadi kita kalau beramal itu menjalankan ketaatan, itu kita berharap ya, ridhonya Allah, tetapi dengan jalan kita itu adalah berdasarkan kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, bukan atas dasar amal yang kita lakukan itu, ya. Gitu. Nah, karena kita tidak boleh mengandalkan amal yang kita lakukan itu, maka sebaliknya, ketika kita berbuat salah, kita juga tidak berkurang harapannya kepada Allah. Jadi hikmah ini nanti mengandung 3 hal, 3 unsur. Yang pertama adalah unsur tauhid, yang kedua adalah unsur akhlak, yang ketiga adalah tazkiyatun nafas. Karena itu di dalam kitab Jauharatul Tauhid, pengarang Jauharatul Tauhid itu pernah mengatakan, kalian sudah pernah mengaji Jauharatul Tauhid? Salah satu kitab akidah yang paling populer, ya, Jauharatul Tauhid, itu bentuknya syair. Salah satu syairnya itu begini, fa in yusibna fa bimahbil fadli wa in yu'adzib fa bimahbil adli. Kalau kita dapat pahala itu murni karena anugerahnya Allah, karena memang Allah baik kepada kita. Tapi kalau memang kita disiksa, maka itu murni karena keadilannya Allah. Nah, jadi hubungan kita dengan Allah itu bukan seperti penjual dan pedagang. Bedanya di mana? Ketika kita jual beli, itu misalnya pembeli membawa uang, membeli air, maka kemudian pembeli ini setelah memberikan uang mendapatkan apa yang dia beli. Misalnya beli air, dapat air. Itu penjual dan pembeli seperti itu.
Karena memang uang yang diberikan oleh pembeli itu murni milik dia. Tetapi dengan Allah itu berbeda. Maksudnya bagaimana? Karena kalau Allah dengan kita itu berbeda. Misalnya, ketika Allah memerintahkan kita untuk taat, kemudian kita melakukan sholat, melakukan puasa, dan seterusnya. Siapa yang mentakdirkan kita ini bisa sholat? Yang mentakdirkan kita bisa sholat ini siapa? Allah. Artinya ketika kita melakukan ketaatan itu bukan murni dari diri kita. Beda sama penjual dan pembeli tadi. Saya punya uang mau beli minuman, ya memang ini uang saya. Tapi ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, yang membuat kita ini kuat beribadah itu siapa? Allah. Jadi ini gak transaksional. Ini perumpamaannya adalah seperti perumpamaan seorang anak yang diberi uang oleh orang tuanya, kemudian orang tuanya bilang, kalau uang ini kamu sedekahkan kepada orang fakir, kamu saya beri hadiah. Yang diberikan oleh anak tadi itu uangnya siapa? Uangnya orang tua. Uangnya orang tua. Kemudian orang tua memberikan hadiah. Beda dengan hubungan jual beli tadi. Kira-kira ilustrasinya, analoginya seperti itu. Ketika kita berangkat, terbuka hati kita untuk sholat jamaah, siapa yang membukakan hati kita untuk pergi ke masjid untuk sholat jamaah itu? Nah, seperti itu dan seterusnya. Amal-amal yang baik yang lain juga seperti itu. Jadi jangan merasa bahwa kita ini berhak atas amal-amal itu, berhak untuk mendapatkan balasan. Lawang yang membuat kita beramal baik itu adalah Allah sendiri. Kalau kita merasa kita mampu melakukan itu tanpa campur tangan Allah, itu berarti syirik. Menganggap diri kita mampu, kekuatan beribadah itu muncul dari diri kita sendiri. Padahal itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah. Ketika kita berzikir, bersyukur kepada Allah, itu kita bisa bersyukur, sadar pentingnya bersyukur, lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Siapa yang menggerakkan lisan kita itu? Itu adalah Allah. Ketika kita bangun tengah malam, kemudian kita diberikan anugerah kekuatan untuk melaksanakan sholat malam, itu tidak mungkin itu terjadi kalau Allah tidak sayang kepada kita. Kalau Allah tidak sayang kepada kita dibiarkan aja tidur sampai siang, sampai lewat waktu sholat subuh. Itu karena Allah nggak sayang. Nggak sayang, tidak memberikan kemuliaan kepada kita untuk sholat malam dan kemudian sholat subuh. Ya. Sebagaimana cerita seorang perempuan. Ada walaqad hadatsukum marratan fi qissati fatatin salihatin kana takhdumu fi usratin. Ya. Ada kisahnya seorang pembantu perempuan yang menjadi pelayan dalam suatu rumah. Suatu saat ketika tengah malam, perempuan pembantu ini bangun dan kemudian sholat dan berdoa. Pada setelah sholat, si pembantu perempuan ini berdoa, Allahumma inni as'aluka bihubbika li antus'idani antu'afini antukrimani. Ya Allah, karena engkau sudah mencintai saya meminta karena kecintaan engkau kepada saya meminta agar engkau membuat saya ini bahagia, membuat saya dijauhkan dari musibah, dan seterusnya. Doa-doa dan seterusnya. Majikannya ini heran. Bagaimana bisa Anda berdoa dengan sepede itu?
mengatakan bahwa atas dasar kecintaan engkau kepada saya, oh kamu pede banget bahwa Allah mencintai kamu. Dijawab oleh pembantunya, wahai tuanku, kalau Allah tidak sayang kepada saya, ya mungkin Allah itu membangunkan saya di saat-saat ini, di tengah malam. Seandainya Allah tidak sayang kepada saya, Allah tidak mungkin mentakdirkan saya sholat. Kalau Allah nggak sayang, ya mungkin saya tidur sampai pagi hari. Atau kalaupun saya bangun, saya mungkin ditakdirkan oleh Allah main game online. Tanda-tandanya celaka tuh main game online. Tanda-tanda mahasiswa pelajar mau gagal main game online. Buang waktu. Atau menonton film. Atau pacaran. Itu sudah tanda-tanda gagal. Nah, makanya tanda-tanda cintanya Allah itu adalah kita diberikan takdir untuk beramal soleh. Makanya perempuan ini bilang, ketika ditanya oleh majikannya, kok pede banget kamu bilang bahwa atas dasar cinta Allah kepada saya, emangnya tahu dari mana kalau Allah mencintai kamu? Nah, kata perempuan ini bilang, ya kalau seandainya Allah nggak cinta sama saya nggak mungkin dibangunkan tengah malam ini. Kalau Allah nggak cinta sama saya, mungkin saya bangun tapi saya malah nonton atau main game. Karena Allah sayang, saya bangun dan ditakdirkan untuk sholat. Dan bahkan saya ditakdirkan untuk menyampaikan doa-doa ini, bermunajat kepada Allah. Nah, itulah yang disebut dengan tauhid. Itu. Tauhid itu ya begitu. Sadar bahwa semua apa yang terjadi dalam diri kita adalah atas dasar kehendak Allah. Nah, terus untuk apa beramal? Kalau memang sudah seperti itu. Bukannya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga atas atau berkat amal kalian. Nah, jawabannya adalah itu ucapan yang pantas atau layak diucapkan oleh Allah. Bukan ucapan yang layak disampaikan oleh kita. Tuh. Kalau Allah yang mengatakan masuklah ke dalam surga atas amal kalian, itu berhak bagi Allah untuk mengatakan seperti itu. Karena memang Allah lah yang punya hak segala-galanya. Jadi innama fa'ala dzalika tafaddulan minhu wa ihsanan. Itu dilakukan oleh Allah karena Allah Maha memberi anugerah, Maha memberi kebaikan. Seandainya Allah itu, karena sebaliknya ya, seandainya Allah itu menghisap diri kita secara secara ketat ya, secara kritis semuanya dihitung, maka amal kita sangat tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Sama seperti contoh tadi anak kecil yang diberi uang oleh orang tuanya dan kemudian orang tuanya memberi hadiah. Sudah diberi uang, anaknya tadi diberi uang, disuruh sedekah, setelah sedekah diberi hadiah. Itu haknya orang tua untuk memberi hadiah. Tapi si anak tadi kalau memberikan uangnya orang tua, sebetulnya dia tidak berhak untuk menuntut. Ya. Jadi gini, Allah mau memberi hadiah kita surga itu haknya Allah. Tapi ketika kita menuntut, ya Allah saya sudah beramal, mana surganya atau pahalanya mana? Itu tidak layak. Karena amal yang kita lakukan pun itu adalah anugerah dari Allah. Seperti itu, paham ya maksudnya ya. Jadi ketika Allah mengatakan masuklah surga karena amal kalian, itu haknya Allah. Tapi ketika kita mengatakan saya sudah beramal, mana pahala saya, itu nggak layak mengatakan begitu. Warada fi aksarin min khabarin anna ahad ibadillah ta'ala yaqulu yaumal qiyamah
ya Rabbi hasibni bi'adlik wa bima astahiq. Ada banyak kisah di dalam asar ya tentang hamba-hamba Allah pada hari kiamat yang mengatakan bahwa wahai Allah, hisablah saya dengan keadilan Anda dan dengan sesuatu yang memang saya berhak. Saya selama di dunia sudah beramal, tidak bermaksiat sama sekali. Ada kisah-kisah seperti inilah ya, mungkin kalian juga pernah dengar. Ada salah seorang hamba yang mengatakan, kata Allah, masuklah surga atas anugerahku. Kemudian dia mengatakan, tidak atas anugerahmu, atas amal saya. Kemudian dihitung oleh Allah dengan nikmat kedua mata saja yang diberikan oleh Allah, ternyata ditimbang antara nikmatnya mata dengan ibadah yang dilakukan oleh hamba tersebut, ternyata lebih besar nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka tidak ada yang layak masuk surga atas dasar amalnya. Itu adalah atas dasar anugerah Allah. Para ulama mengatakan ketika bermunajat, ya Rabbi inni ashkuruk, wahai Allah, saya bersyukur atas nikmat Engkau. Tapi ketika saya bersyukur pun, syukur saya ini butuh untuk disyukuri. Paham nggak dengan ucapan ini? Jadi seorang ulama mengatakan saya bersyukur kepada Allah. Nah, dia bisa bersyukur itu juga nikmatnya Allah. Jadi syukurnya dia itu butuh untuk disyukuri lagi. Itu. Kita bisa bersyukur itu nikmat dari Allah atau bukan? Nikmat dari Allah. Andai kita tidak diberi nikmat oleh Allah, mungkin kita akan jadi orang yang kufur nikmat. Karena itu kita bisa bersyukur itu adalah sesuatu yang perlu disyukuri. Sebaliknya ada lagi ungkapannya ulama. Istighfarnya kita itu butuh diistighfari. Kenapa? Ya karena kita ini sering mulutnya saja yang bilang astagfirullah, astagfirullah. Tapi hati kita nggak ikut. Dosa nggak? Dosa. Kayak kita berbohong. Kita berbohong. Apa namanya? Ya, kayak orang yang ngeledek lah kalau dalam muamalah manusia ya. Ngomong sesuatu tapi nggak dari hati. Hatinya nggak ada. Astagfirullah, astagfirullah mulutnya saja. Tapi hatinya tidak ikut. Sehingga itu tidak tulus dan jadinya malah dosa. Istighfarnya malah butuh istighfar. Nah itu kita. Ya. Manusia itu begitu. Sebaliknya, syukurnya kita itu perlu disyukuri. Disyukuri lagi. Kita bisa bisa bersyukur itu juga karena nikmatnya Allah. Sehingga itu perlu disyukuri. Jadi, ya Rabbi inni ashkuruka. Saya ini berterima kasih, bersyukur. Walakin naka antal ladzi tulhimuni syukri laka. Tapi saya bisa bersyukur itu juga karena berkat Engkau menyadarkan saya. Fasyukri laka yahtaju ila an ashkuruka. Karena itu rasa syukur saya itu juga butuh disyukuri. Karena panjenengan sudah mentakdirkan saya untuk bersyukur. Jadi terus menerus begitu. Itu anugerah Allah yang tidak terputus. Jadi ungkapan bahwa masuklah surga atas amal kalian itu adalah ungkapan yang hanya layak datang dari Allah, bukan datang dari tuntutan kita. Itu seperti itu. Suatu kali ra'a ba'du sholihin fi manamihi rajulan minar rabbanina ba'da wafatihi. Suatu saat ada orang soleh yang bermimpi bertemu dengan seseorang yang sudah meninggal. Kemudian ditanya, ma fa'alallahu bika. Setelah kamu mati, sudah mengalami kematian, apa yang Allah lakukan kepada Anda, kepada kamu? Dijawab oleh laki-laki tadi itu, auqafani baina yadai. Saya didudukkan, diposisikan di sisi Allah.
Terus ditanya lagi, bima jitani. Allah tanya, kamu menghadap saya membawa apa? Modalnya apa kamu datang kepada saya? Kamu menghadap Allah ini, menghadap saya, menghadap kata Allah, bawa apa kamu? Kemudian dijawab oleh laki-laki tadi, ya Rabbi ana abdun. Wahai Allah, saya ini hamba. Wal abdu la yamliku syai'an ya'ti bihi ila sayyidihi. Dan seorang hamba itu nggak punya apa-apa yang dibawa kepada Tuhannya. Jadi ketika Allah tanya, kamu menghadap saya membawa apa? Kemudian kata hambanya, ya Allah, saya ini seorang hamba. Hamba itu tidak punya apa-apa yang bisa dipersembahkan untuk tuannya. Jiktuka bitama'i bi'afwika wal amali fi karomika. Saya itu hanya datang kepada engkau dengan hanya bitama'i, harapan. Bitama'i dengan ngemis lah ya. Berharap pengampunan panjenengan, pengampunannya Allah. Wal amal fi karomika, dan juga berharap atas kedermawanan Allah. Ara'aita ila mantiqul ubudiyah. Jadi coba renungkan kata-kata laki-laki tadi itu, betapa menghayatinya dia tentang makna penghambaan, makna ubudiyah. Ya. Jadi ketika ditanya bawa apa, nggak bilang saya bawa amal saya udah banyak, saya puluhan tahun sholat, sedekah, saya udah baik sama orang, bantu tetangga, bantu teman, bawa amal banyak. Mana surganya? Nggak begitu. Tapi dia bilang, wahai Allah, saya ini hamba panjenengan. Hamba ini nggak punya apa, nggak punya apa-apa kecuali bahwa saya ini mengharap saya ini diampuni dan saya ini mendapatkan anugerahnya panjenengan. Itulah kalimat atau ungkapan seorang hamba yang benarnya hakiki seperti itu, yang menghayati makna penghambaannya. Hakada yakunul qudumu qadan 'ala Allah azza wa jalla. Dan mestinya semua orang kelak ketika menghadap Allah kalimatnya seperti itu. Man lam yudrik dalikal yaum fala sawfa yudrikuhu ghadan. Yang belum mengalami pada hari ini maka akan mengalaminya pada hari esok. Kita semua akan mengalami itu. Akan mengalami saat-saat untuk menghadap Allah. Dan itu adalah kalimat yang kita bawa. Kalimat yang kita bawa adalah seperti itu. Tidak punya apa-apa. Kecuali bahwa saya mengharap Allah mengampuni kesalahan-kesalahan saya dan juga mengharap kemurahannya Allah kepada kita. Wal'an na'udhu ila kalam Ibnu Athaillah. Sekarang kita kembali lagi ke dalam ungkapan Imam Ibnu Athaillah di atas. Bahwa salah satu tanda kita menyandarkan diri kita pada suatu amal itu adalah berkurangnya harapan pada saat kita bersalah, mempunyai kesalahan. Ai inna min akhtari nata'iji i'timadika fi masubatillahi 'alal amal nuqsanu rajaika bi'afwihi 'indama tatawarradu fi zalali wal asam. Salah satu hal yang menjadi salah satu tanda bahwa kita ini terlalu bersandar kepada amal kita adalah berkurangnya harapan kita pada saat kita melakukan kesalahan. Ya, karena kalau orang tidak berharap, tidak bersandar pada amalnya, dalam kondisi apapun tetap seimbang. Ya, dalam kondisi apapun tetap seimbang. Jadi kita hidup itu harus seimbang antara harapan dan kekhawatiran itu harus seimbang. Betul. Fal khaufu min ghadabillahi wa iqabihi yajib an yakuna mawjudan ma'ar raja'i daimi bi rahmatihi wa fadlihi. Ketakutan atas murka Allah, siksanya Allah itu adalah sesuatu yang harus selalu ada
bersamaan dengan harapan kita terhadap rahmatnya Allah dan kemurahannya Allah. Kita sudah sering mendengar bahwa antara khauf dan roja ini harus seimbang. Satu sisi kita harus selalu mempunyai ketakutan bahwa bisa saja Allah itu murka kepada kita, membenci kita, marah kepada kita. Tapi satu sisi kita juga harus selalu punya harapan bahwa Allah itu mempunyai rahmat, karakternya Allah itu mengampuni. Jadi harus seimbang. Kenapa? Karena kalau tidak seimbang, kalau hanya salah satu itu bisa ekstrim. Kalau terlalu takut, akhirnya nggak punya harapan, eh, mungkin malah tidak beramal lagi. Sudah tidak punya harapan apa-apa. Tetapi ketika terlalu terlalu menggampangkan harapan, Allah ini mesti ngampuni, akhirnya menggampangkan maksiat semua dilakukan karena menganggap Allah mesti ngampuni. Nah itu, ini gambaran orang yang liberal, ekstrim liberal itu seperti ini. Wah, Allah pasti ngampuni, Tuhan maha baik, mau ngapain aja terserah. Satu sisi yang lain mengatakan, waduh, dunia ini udah kafir semua, percaya bahwa dunia sudah kafir semua. Waduh, ini orang kalau lebaran pada ziarah kubur itu kafir total, semuanya kafir. Musyrik karena meminta kepada kuburan. Orang sudah, dunia Islam udah nggak ada yang menerapkan hukum Allah. Makanya undang-undang negara masing-masing di Indonesia pakai Pancasila. Kafir semua, udah nggak punya harapan. Nah ini keliru. Yang ini keliru, yang ini juga keliru. Yang benar adalah harus seimbang antara khauf dan roja. Khauf dan roja itu seimbang. Kita tidak ada manusia yang bersih. Benar? Tidak ada yang manusia yang bersih. Tetapi Allah sudah mengatakan, Nabi sudah mengatakan, ma akhafu an tusyriku min ba'di syai'. Kata Nabi, tidak mungkin umat saya ini jatuh kepada kemusyrikan. Jadi benar bahwa bahwa manusia nggak ada yang bersih. Tetapi Allah juga menjamin bahwa Nabi juga menjamin bahwa iman itu akan tetap selalu ada. Itu adalah syu'urani mutasawiyani fi kulil ahwal. Dua hal, dua perasaan, dua keyakinan yang harus selalu ada dalam kondisi apapun. Satu adalah kondisi kita harus berharap kepada kemurahannya Allah, ampunannya Allah. Yang kedua adalah kita harus punya kekhawatiran, kita harus punya perasaan sungkan pada Allah kalau kita melakukan taksir. Ada, makanya para ulama itu ketika berdoa juga berdoanya adalah la tu'amilni bima ana lahu ahdu. Ya Allah, perlakukan saya jangan menggunakan standar saya, tapi menggunakan standarnya engkau. Karena kalau standar saya, ya saya ini pendosa. Tuh. Kalau Allah memperlakukan kita dengan standar amal kita, dengan standarnya kita, ya kita ini nggak berhak, itu nggak punya hak, ya. Dan kita ini banyak kesalahan dan seterusnya. Tapi kalau dengan standarnya Allah, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pengasih. Ya, seperti itu. Atau doanya ulama lagi, Allahumma amilni Allahumma amilni bi fadlik wala tu'amilni bi adlik. Perlakukan menggunakan muamalahnya, ya Allah, perlakukan saya dengan standar anugerahnya engkau, bukan dengan keadilannya. Karena kalau dengan keadilannya, dengan hitungan yang matematis, mesti antara kebaikan dan keburukan kita banyak keburukannya. Tapi kalau dengan kemurahannya Allah, ya sudah, meskipun banyak kesalahannya, tetapi apa namanya harapan diampuni, ada harapan diampuni oleh Allah. Ya, seperti itu.
Ya, itu ya. Jadi yang harus kita lakukan, senantiasa kita lakukan adalah kita selalu berharap atas kemurahannya Allah. Bahkan ketika kita harus terus melakukan dosa secara berulang-ulang. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan di sini, aznaba abdun zamban faqala Allahumma firli dzambi. Kata Allah, ada hamba saya itu melakukan dosa. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, ampunilah dosaku. Kemudian kata Allah, iya, ada seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia sadar bahwa ada seorang dia punya Tuhan yang mengampuni dosanya. Kemudian dia berdosa lagi dan dia bilang Robbi firli dzambi, ampunilah dosaku. Maka kemudian Allah mengatakan aznaba abdi dzamban fa'alima annahu lahu rabban yaghfiru dzamba. Seterusnya, kata Allah, ketika hambanya itu berdosa dan beristighfar, hambaku berdosa, kemudian dia ingat bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosanya. Jadi taubat itu adalah sesuatu yang harus dilakukan agar supaya kita mempunyai roja. Oke. Idzan fal insanu ayan kana indama yuwaffiqu lil amali sholihi innama yuaddi bidzalika juz'an yasiran jiddan min dharibati ubudiyatihi lillahi azza wa jalla wa min huquqin ni'amil lati aghdaqaha Allah alaihi fid dunya. Jadi bahwa apa namanya? Nabi tadi mengatakan amal seseorang tidak akan membuatnya masuk surga. Termasuk Nabi sendiri kecuali rahmatnya Allah. Karena itu manusia siapapun ketika diberikan takdir untuk beramal soleh, maka hakikatnya dia hanya menjalankan sedikit hak daripada hak-haknya, nikmatnya Allah yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah di dunia. Wasofatul qawli, intinya annal insan ba'da an arafallah wa adrak annahu abdun mamlukun lahu yajib alaihi an ya'budallah li'annahu abduhu wa li'annallaha rabbuhu. Intinya adalah ketika seseorang manusia menyadari keberadaan Allah dan bahwa dirinya adalah hamba yang dimiliki oleh Allah, maka harus baginya untuk menyembah Allah. Karena Allah adalah Tuhannya. Baik Allah itu memberikan kita pahala atau Allah tidak memberi kita pahala. Baik Allah memberi kita surga atau Allah tidak memberi kita surga. Kalau Allah, jadi kalau kita meminta kepada Allah surga, maka itu bukan atas amal kita, tapi atas kebaikan Allah. Kita juga meminta perlindungan dari api neraka, dari siksanya Allah, itu juga berkat rahmat, atas dasar rahmatnya Allah. Bukan berarti kita merasa tidak pernah bermaksiat. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi. Karena kalau seseorang menyembah Allah atau beramal soleh, karena kalau seseorang beramal soleh, menjauhi maksiat, tujuannya adalah surga, maka sebenarnya dia adalah hambanya surga, bukan hambanya Allah. Dan itu kita bisa lihat dari ucapannya Robi'ah al-Adawiyah, munajatnya Robi'atul Adawiyah. Robi'atul Adawiyah mengatakan, Allahumma inni ma'abadtuka hina abadtuka tama'an fi jannatika wala khaufan min narika. Ya Allah, saya ini kalau beribadah, menyembah Engkau, itu saya tidak sedang mengharapkan surgamu dan tidak takut kepada nerakamu. Tetapi saya ini beribadah karena memang Engkau layak untuk disembah. Nah, jadi seperti itu. Ya. Ibadah bukan karena ingin masuk surga, maksudnya bukan karena bukan karena minta surga dan menjauhi maksiat, bukan karena takut neraka, tetapi murni karena kita sadar bahwa Allah itu adalah zat yang hak yang harus disembah.
Apakah kemudian kita tidak boleh meminta surga dan meminta perlindungan dari neraka? Itu harus, tetapi meminta surga itu bukan karena ibadah kita. Amma ta'atuha wa ibadatuha faqad kanat tataqarrabu biha ilallah li'annahu rabbuha wa li'annaha amatuhu. Kan nggak mungkin dibalik. Ya. Nggak mungkin dibalik. Dibalik itu begini. Ya Allah, saya tidak menyembah engkau karena engkau layak disembah. Saya menyembah engkau itu itu apa namanya? Karena engkau itu memang layak disembah. Tetapi karena saya mengharap surgamu dan takut kepada nerakamu, kan nggak mungkin begitu. Malah nggak pas. Allahumma anta rabbuna wa nahnu ibaduka. Na'buduka wa nanqadu li awamirika juhda istita'atina. La li syai'in illa li annaka rabbuna wa nahnu abiduka. Ini apa namanya doa yang beliau ajarkan. Ya Allah, Panjenengan adalah Tuhan kami dan kami adalah hamba Panjenengan. Kami menyembah, mengikuti perintah Allah semampu kami lakukan. Dan itu semata-mata karena memang engkau layak untuk disembah. Tetapi kami juga sadar bahwa sebaik apapun, apa namanya, usaha kami sekeras apapun, tetap saja banyak kekurangan atas amal-amal yang kami lakukan. La sawfa narhalu ilaika min dunyana hadhihi bi khuruqin katsiratin minaz zalali wal isaati wal inhiraf. Kita ini suatu saat nanti akan meninggalkan dunia ini dengan banyak kesalahan, dengan banyak kekeliruan, dengan banyak kekhilafan. Amilina an nuwaffiqa li tarqi'iha bi taubatis shadiqatin nasuh. Kita berharap, kami berharap bisa menambal kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan kami itu dengan taubat yang nasuha. Sanarhalu ilaika fuqara'a araya illa min dhulli ubudiyatina laka wa iftiqaruna ilaik. Kami akan datang kepadamu, wahai Allah, dalam keadaan fakir, dalam keadaan telanjang, tidak membawa apa-apa kecuali kerendahan kami sebagai hamba dan kebutuhan kami kepadamu. Ciptu kabil amal fi rahmatika. Kami datang kepadamu dengan berharap rahmat panjenengan. Itu rahmatnya Allah. Wa ba'du, fahadha huwa lubabut tauhid. Ini adalah hakikat daripada tauhid. Alladzi yajibu an yuhaimina ala masyairi kulli muslimin ba'da an yastaqirra yaqinan fi aqlihi. Ini adalah hakikat dari inti daripada tauhid yang harus tertancap, harus tertanam dalam hati semua orang muslim. Setelah itu terwujud dalam di dalam keyakinannya. Jadi tauhid itu seperti itu. Bukan malah hal-hal yang kontradiktif hari ini. Karena sekarang itu justru keprihatinan kita adalah banyak orang yang mengangkat slogan tauhid, tetapi bukan yang ini yang dilakukan, bukan yang seperti yang tadi diceritakan oleh beliau, pasrah secara total kepada Allah dan seterusnya. Tetapi justru sebaliknya, orang bertauhid zaman sekarang, banyak orang yang slogannya tauhid maksudnya ya, tetapi kemudian malah justru yang terjadi adalah kesombongan. Ya. Orang-orang salafi ini kadang-kadang kan slogannya selalu tauhid, tapi merasa hanya dirinya yang paling beriman dan merasa bahwa dirinya adalah yang layak untuk diakui oleh Allah, layak menuntut kepada Allah. Dan di sisi lain,
suka mengatakan bahwa yang lain itu adalah pelaku kemusyrikan, penyembah kubur dan seterusnya. Nah ini sesuatu yang justru bertolak belakang, kontradiktif. Tauhid itu ya tadi, kita beramal soleh dengan kesadaran penuh bahwa kita mendapatkan segalanya ini adalah karena rahmatnya Allah, bukan karena amalnya kita, bukan karena hebatnya kita. Sekarang ini sebaliknya, orang bertauhid merasa dirinya paling benar sendiri, imannya paling sah, yang lain dituduh sebagai pelaku kemusyrikan. Makanya orang salaf ini sampai punya istilah jahiliyatul alam. Dunia ini jahiliyah. Meskipun sholat, zakat, puasa, jahiliyah semua, kafir semua. Menganggap bahwa hanya dirinya yang beriman. Ini justru takabur, bukan tauhid. Dan dosa yang paling tidak bisa diampuni oleh Allah adalah dosanya takabur. Kalau kita lihat tadi di sini, penghambaan itu adalah merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Bahwa kita ini nggak punya apa-apa. Hamba ini nggak punya apa-apa. Kita menghadap kepada Allah itu dengan hanya menyimpan harapan Allah akan mengampuni kita, Allah akan memberikan kemurahannya kepada kita. Bukan malah yang lain-lain dengan datang kepada Allah kemudian dengan perasaan yang dengan dada yang terbusuk merasa bahwa dirinya sudah paling hebat. Malah mungkin Allah akan membalik keadaan orang-orang yang seperti ini. Makanya hati-hati, jangan terperdaya dengan tauhid yang palsu. Itu namanya tauhid yang palsu, tauhid yang justru tauhid itu mendatangkan kerendahan diri, bukan malah membuat takabur. Kalau kemana-mana mengangkat slogan tauhid, mengkafirkan yang lain, itu namanya takabur, malah dosa besar. Seperti itu kita nggak boleh seperti itu ya. Jadi hati-hati kalau kita bertauhid, ya kita ikut ulama yang benar. Jangan ikut tauhidnya model tauhid Muhammad bin Abdul Wahab. Itu nggak benar, malah justru bertentangan dengan esensi daripada tauhid yang sebenarnya. Oke, ya, seperti itu. Melakukan penghambaan. Karena kadang-kadang orang-orang ini keliru karena tanpa ilmu tadi. Nyambung dengan materi pada hari Rabu yang lalu. Sekarang begini contohnya. Itu dalam hal tauhid, dalam hal akidah itu seperti tadi. Orang tauhid itu merendahkan punya psikologis sebagai hamba kepada Allah, itu merasa nggak punya apa-apa, merasa nggak berhak atas apa-apa. Karena dirinya tidak merasa berhak, apalagi merendahkan orang lain. Kalau ini kan kebalik, tauhidnya itu merasa dirinya paling bertauhid, yang lain ahli kubur, penyembah kuburan. Jahiliyatul alam, menganggap yang lain sudah jahiliyah semua. Itu dalam hal akidah sudah keliru. Dalam hal fikih juga keliru. Kelirunya gimana? Orang salafi ini menggunakan celana cingkrang. Menggunakan celana cingkrang karena katanya Nabi dulu mengatakan tidak ada Allah tidak akan melihat pada hari kiamat, Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat kepada orang yang mengenakan baju sampai di bawah mata kaki. Gitu. Nah, mereka tidak memahami bahwa mengenakan baju di bawah mata kaki di masa lalu itu adalah dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena menjadi simbol kesombongan. Makanya ketika Abu Bakar mengenakan celana di bawah mata kaki atau baju di bawah mata kaki, zaman dulu belum ada celana. Jadi yang disebut sebagai celana cingkrang, terus ini celana sunnah, itu sebenarnya nggak benar. Tidak ada riwayat dalam hadis Nabi menggunakan celana, nggak ada. Nggak ada. Nabi menggunakan sarung malah ada riwayatnya. Karena Nabi itu salah satu julukannya Nabi itu adalah Shahibul Izar. Seseorang yang mengenakan sarung. Malah pakai celana cingkrang oleh orang salafi itu nggak ada hadisnya. Nggak ada riwayat Nabi pernah mengenakan celana. Nah, dulu memakai baju di bawah mata kaki itu dilarang. Kenapa? Karena itu adalah simbol kesombongan di masa lalu.
Nah, Abu Bakar ketika mengenakan baju di bawah mata kaki, kata Nabi, nggak apa-apa. Karena Abu Bakar mengenakan baju di bawah mata kaki tidak karena sombong, bukan karena kesombongannya. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya di bajunya atau perasaan sombongnya? Perasaan sombongnya. Nah, sekarang hari ini orang mengenakan celana cingkrang dengan perasaan bahwa dirinya yang paling benar, itu kesombongan. Justru itu yang dilarang oleh Nabi. Itu. Sebaliknya, orang mengenakan baju di bawah mata kaki hari ini, kalian pakai baju di bawah mata kaki sampai mata kakinya ketutup. Ada niat sombong nggak? Simbol kesombongan atau bukan? Nggak ada. Zaman udah berubah. Itu bukan simbol kesombongan lagi. Yang dilarang adalah sombongnya, bukan masalah bajunya. Jadi, walhasil, nggak masalah menggunakan baju di bawah mata kaki selama tidak ada niat sombong. Sebaliknya, kalau orang pakai celana cingkrang dan merasa bahwa dirinya paling benar, yang lainnya sesat, ahli bid'ah masuk neraka, maka ini yang masuk neraka malah yang begini karena kesombongannya. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati. Ya. Nah, kita ini pentingnya ngaji. Ya. Pentingnya beragama dengan ilmu. Gitu. Dulu di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu dikatakan ada dua musibah yang besar. Musibah besar itu adalah ada dua. Satu adalah alimun mutahatikun. Orang alim, tapi perilakunya nggak mencerminkan dirinya sebagai orang alim. Orang berilmu, ini juga fenomena ada. Orang alim, ulama, berilmu, pernah ngaji jadi ustadz, tapi perilakunya tidak sesuai dengan ilmunya. Orang berilmu, tapi kok pacaran. Santri pacaran. Nggak mencerminkan ilmunya sama sekali. Ya. Kan ada sekarang. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak pernah diuji dengan itu. Kiai melakukan pelecehan seksual di pesantren. Ada kan? Itu musibah. Musibah. Ustadz melakukan pelecehan kepada santri perempuannya. Itu musibah. Kiai atau ustadz minum khamr. Musibah. Ustadz, kiai, atau santri korupsi. Musibah. Itu musibah. Alimun mutahatikun. Orang alim tapi perilakunya tidak mencerminkan ilmu. Musibah. Ya. Yang kedua, ada musibah yang lebih besar tapi dibanding itu. Wa akbaru minhu jahilun mutamassikun. Orang bodoh tapi sok beribadah, sok beragama, sok paling beragama. Itu musibah yang lebih besar. Jadi tadi, orang pintar maksiat itu musibah. Udah ngerti ilmu, kok enggak, orang udah ngerti ilmunya, misalnya ngerti ngerti ilmunya, kok enggak sholat. Nah, musibah ini orang alim tidak mencerminkan, perilakunya tidak mencerminkan ilmu. Tapi ada musibah yang lebih besar dari itu. Wah, baru minhu jahilun mutamassikun. Orang bodoh tapi sok paling beragama. Ini musibah yang lebih besar daripada tadi. Itu yang terjadi sekarang. Banyak orang katanya, kalau kata orang Jawa, tobat anyaran. Tobat anyaran tuh baru kenal agama, terus kayak udah paling bener sendiri. Kemana-mana kemana-mana Al-Quran Sunnah misalnya, ya. Kembali ke Al-Quran Sunnah, nggak pakai ilmu, menggunakan simbol-simbol keislaman, pakai mungkin kemana-mana udah pakai jubah, kemana-mana sudah bawa bendera tauhid, katanya bendera tauhid, padahal bendera HTI ya, tauhid nggak punya bendera, ya, dan seterusnya. Kemana-mana teriak takbir, mukul orang teriak takbir, mau minum takbir dulu, mukul orang takbir, sampai mau bunuh orang takbir dulu. Ini musibah yang lebih besar. Jadi musibah dua tadi. Ini kenyataan apa tidak?
Banyak di sekitar kita musibah seperti ini tuh banyak. Ulama-ulama tidak mencerminkan ilmunya, nggak ngajari benar kepada umatnya. Ulama terima suap, ya, dan seterusnya. Tapi yang kedua, banyak orang yang nggak ada ilmunya, tapi seakan-akan mereka yang mewakili Islam. Ada yang namanya FPI, katanya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi nggak, tapi ketika nahi mungkar menggunakan kemungkaran yang baru, menggunakan kemungkaran dia sendiri melakukan kemungkaran. Ada yang namanya HTI, tidak ngerti apa namanya, kemana-mana memperjuangkan ajaran Islam dengan khilafah, ISIS, bunuh orang kemana-mana. Ya. Ini musibah yang ada di kita. Nah, jadi kembali lagi bahwa dari hikmah kitab hikam atau iya yang disyarahi malam hari ini oleh penulis kitab ini, beliau mengajak kita kembali kepada esensi tauhid yang sebenarnya, yaitu bahwa semua yang ada menimpa pada diri kita, kebaikan-kebaikan itu apa namanya, tidak layak dijadikan sandaran. Kita baik bukan karena kehebatan kita, tapi seandainya kita melakukan kebaikan itu adalah karena rahmatnya Allah. Jadi yang berhak untuk, jadi kreditnya adalah kepada, kreditnya itu bukan kredit motor, maksudnya kebaikannya itu, kehebatannya itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Nah, sehingga kalau diri kita sudah merasa diri kita tidak hebat, apalagi tidak berhak mengatakan, menilai orang lain untuk apa namanya, merasa bahwa orang lain lebih rendah daripada kita. Kita bisa ngerti ilmu gini ya memang karena kita sedikit dapat ilmu, kita dapat sedikit ilmu seperti ini ya, itu juga karena anugerahnya Allah, kemurahannya Allah itu semuanya. Makanya ya semuanya kita kembalikan kepada Allah. Jangan pernah merasa terbesit sedikit pun bahwa kita ini hebat karena kita sendiri, karena amal kita sendiri. Semuanya adalah kemurahannya Allah dan kita selalu berharap atas rahmatnya Allah itu sampai kapanpun, sampai kita, bahkan ketika kita menghadap Allah nanti, kita pun tidak akan membawa apa-apa kecuali harapan ampunan dari Allah dan juga kemurahannya Allah. Itu saja, saya kira ada yang mau disampaikan dari teman-teman, pertanyaan atau ada. Gimana sih batasan kita melihat, kapan kita melihat apa namanya unsur makola pola dalam hal ilmu, karena dalam hal ilmu itu kan harusnya kan unsur makola walaupun pola lihat apa yang disampaikan, jangan melihat orang yang disampaikan. Karena saya rasa terkadang kita harus, kalau dalam hal ilmu terkadang kita tuh harus lihat orang itu, Orang apa? orang yang menyampaikan. Oh iya. Apalagi sekarang ini karena ya terkadang ya apa namanya kita daripada kan apa namanya lihat orang itu kan apa. Iya, jadi ini ada ungkapan yang tadi ditanyakan adalah unzur makola wala tanzur mankola. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah semua ungkapan itu ada konteksnya. Untuk siapa? Nah, kalimat seperti ini itu pas untuk orang yang punya ilmu. Jadi kalimat ungkapan-ungkapan yang seperti ini adalah ungkapan yang sesuai diamalkan untuk orang yang punya ilmu, yang sudah bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi gini, lihat yang dikatakan, jangan lihat yang mengatakan. Kira-kira untuk bisa melihat yang dikatakan itu
Butuh pertimbangan apa tidak? Butuh. Bisa menilai baik buruk itu kenapa? Karena ngerti. Jadi ini adalah ungkapan yang pas untuk orang yang sudah punya modal ilmu. Sebaliknya, untuk orang yang awam, itu yang pas adalah di dalam Al-Quran Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, bagi orang yang belum berilmu, yang pas itu adalah ayat tadi. Ketika kita tidak mengetahui sesuatu, maka fas'alu ahla dzikri, cari tahu kepada orang yang ngerti. Jadi seperti itu. Ada ungkapan tadi itu untuk orang yang sudah punya modal ilmu. Yang belum punya modal ilmu, ya tanya kepada orang yang berilmu. Seperti itu. Karena menilai ungkapan itu baik atau tidak itu kan ketika orang sudah punya modal bisa menilai mana baik mana tidak. Ibaratnya beginilah, paling gampang. Kenapa kita butuh guru? Kapan kita butuh guru? Ketika kita belum mengerti apa-apa. Itu kita butuh sekali yang namanya guru. Itu ibarat kita mencari kayu di malam hari. Kita mencari kayu di hutan pada malam hari. Itu butuh guru. Karena apa? Kayu di hutan pada malam hari. Itu ketika orang tanpa petunjuk ya, itu tidak bisa kita membedakan mana kayu, mana ular. Ketika malam hari di hutan gelap, kita nggak bisa membedakan mana yang kayu, mana yang ular. Itu sudah pernah terjadi, mungkin teman-teman ini sudah pernah tahu. Dulu kakek saya ini mondok di Cirebon. Itu di pondok itu langganan banjir. Di malam hari suatu ketika banjir. Dan beliau ini melihat ada lemari di sungai itu terbawa arus. Karena itu beliau nyoba untuk menyelamatkan, jebur ke sungai, nyemplung ke sungai untuk menyelamatkan lemari yang terbawa arus itu. Itu terbawa, beliau sendiri setelah berhasil meminggirkan lemari itu terbawa arus, kemudian bersandar pada kayu, bersandar pegangan kayu biar nggak tenggelam di sungai itu, pegangan kayu. Setelah selesai bisa minggir, itu kemudian ketemu sama gurunya, kemudian ditanya dari mana, dari tadi menyelamatkan lemari di sungai, kok bisa selamat kan, arusnya deras banget. Ya saya pegangan kayu, itu perasaannya itu pohon asem. Kemudian ditanya sama gurunya, kalau kayu itu ada akarnya, ada daunnya. Tadi ada akar daunnya enggak? Enggak ada. Terus macam-macam lah ditanya. Walhasil kesimpulannya yang dipegang tadi itu bukan kayu, itu ular yang sangat besar sekali yang memang ada di sungai itu. Ya untung selamat ya. Nah itu orang mencari ilmu tanpa guru itu di malam hari bisa seperti itu, bisa membedakan mana ular, mana kayu. Karena itu orang berguru tanpa orang belajar, tanpa panduan seorang guru bisa tersesat. Makanya salah pengajian ini bahaya. Salah pengajian itu juga bahaya. Makanya ulama pesannya, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu yang kita pelajari ini akan menjadi panduan kita beragama. Maka pastikan kita beragama dengan jalan yang benar. Ngaji, pastikan ngaji kepada yang benar. Mengambil ilmu kepada penceramah yang benar. Nah, kalau kita nggak ngerti ya tadi balik panduannya adalah fasaluh ala dzikri untuk ta'ala. Kecuali kalau kita sudah ngerti, sudah punya modal ilmu menimbang, ya kita timbang sendiri. Makanya Nabi dalam hadis mengatakan al-hikmah dholatul mukminin.
pada dasarnya ilmu bisa diambil dari mana saja, faedah itu bisa diambil dari mana saja. Bahkan ulama mengatakan walau min afwahil majanin, bahkan itu ketika keluar dari mulutnya orang gila, selama yang keluar itu kebaikan, itu boleh kita ambil. Tapi ketika kita ngerti itu layak diambil atau tidak layak. Kalau kita nggak ngerti apa-apa, ya sebaiknya pastikan kita dapat dari sumber yang benar, yang memang sudah disaring, sudah benar dari guru kita. Ya, begitu ya. Makanya belajar dari media sosial juga begitu. Karena media sosial ini liar. Tadi kita nggak ngerti mana ular, mana kayu. Pastikan kita harus konsultasi kepada orang yang ngerti betul tentang agama ini sehingga bisa kita bisa menjadi panduan kita. Pastikan kita mendapatkan ilmu ini dari orang yang tepat. Itu seperti itu. Itu saja saya kira ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kebaikan kita, kebaikan beragama kita, untuk lingkungan kita, dan untuk umat Islam secara luas. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.